Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi teman-teman semuanya di channel Nang MJ. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial terkait dengan bagaimana menggunakan SIA BUMDes ya, Sistem Informasi Akuntansi BUMDesa, aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP. Oke, dan di kali ini, di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana mencatat, mengentry transaksi bagi BUMDes yang baru membuka unit usaha baru ya. Jadi tidak ada saldo awal atau laporan periode sebelumnya, tapi baru memulai. Pertama kita buka dulu aplikasi di desktop ini si BUMDesnya. Kemudian klik login ya. Passwordnya administrator dan Pak, username administrator, passwordnya 1234. Klik login, sukses, oke. Nah, di sini ada menu referensi, fungsinya untuk apa? Di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Kemudian transaksi, di video sebelumnya juga sudah entry bagaimana saldo awal dan transaksi-transaksi lainnya. Nah, namun untuk kali ini saya akan memulai transaksi pencatatannya bagi usaha BUMDes yang baru atau unit baru. Misalkan teman-temannya langsung saja, karena untuk menu-menu ini sudah saya jelaskan nih sebelumnya. Misalkan, nah inilah tanggal 2 bulan 9 tahun 2022 diterima transfer modal awal BUMDes sebesar ini ya, sebesar 200 juta. Bagaimana cara pencatatannya? Ya, teman-teman semuanya untuk mencatat ini kemudian kita praktekkan ya. Nah, di sini ada transaksi, saldo awal, penjualan dan pendapatan, ada pembelian dan beban. Nah, di sini teman-teman di penyertaan modal. Di penyertaan modal untuk entry-nya ya. Ini akan otomatis menjurnal dengan otomatis dengan sendirinya. Kita klik akan keluar seperti ini. Kemudian kita klik tambah ya sebelum mengentry. Nah, untuk nomor perdes kita isi saja dengan keterangan ya. Transfer modal BUMDes. Ini jangan lebih dari 16 digit. Tanggalnya sesuai tadi, misal tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 kita pilih tanggalnya tanggal 2. Nah, ini unit yang menerima ya, yang sudah kita buat itu ada unit pusat untuk BUMDesnya, unit perdagangan umum dan unit SP. Nah, yang menerima modal awal itu kan BUMDesnya dulu. Nanti oleh BUMDes baru diberikan pada unit perdagangan umum. Nah, ini ya sumbernya dari pemerintah desa ya, disesuaikan dengan kondisi di BUMDes masing-masing. Akun penyertaannya, nah ini adalah eh, tadi soalnya sih modal awal ya, berarti kita klik modal awal, nilainya senilai 200 juta. Nah, ini modal awal kan ya, modal awal ini maksudnya. Sebesar ini, sebesar. Nah, ini modal awal sesuai soal atau untuk praktek ya, 200 juta. Pastikan untuk mengetik nilai nominal uang itu nggak boleh pakai titik ya, karena nanti otomatis hasilnya akan dengan sendirinya. Aduh, maaf nih lagi batuk. Rekening bank penerima tinggal kita pilih dengan mengklik ujung segitiga ini. Nah, ini ada Bank BJP Pusat, maksudnya ke Bank BUMDes. Jadi miliknya BUMDes, bukan unit ya. Kita klik, karena dari BUMDes itu tidak langsung ke unit usaha BUMDes, tapi ke rekening BUMDesnya. Kemudian kita simpan. Klik simpan. Oke, ini tidak mau disimpan, mungkin ini lebih dari 16 digit. TRF. Kemudian kita simpan. Nah, seperti itu teman ya, berhasil. Sudah tersimpan. Nah, dengan mengentry penyertaan modal,
dengan entry penyertaan modal, apa namanya, jadi akan otomatis jurnal dan buku besarnya itu sudah terbentuk dengan sendirinya ya dengan mengentry di menu penyertaan modal. Jadi tidak di jurnal umum dan penyesuaian untuk pengentry khusus penyertaan modal ya. Ini harus dicatat sama teman-teman ya. Karena penyertaan modal itu bukan penjualan dan pendapatan, bukan beban, tapi ini ada menunya sudah disiapkan untuk dipermudah dan otomatis akan menjadi jurnal. Akan otomatis, jurnalnya otomatis. Jadi debit kredit tidak akan tertukar teman-teman dengan mengikuti menu itu. Bisa kita juga entry di jurnal umum di sini, tapi kita harus paham eh, cara pencatatan double entry-nya gitu ya. Nah, ini untuk diperkecil kemungkinan salahnya teman-teman yang tidak paham akuntansi. Oke, itu sudah jelas ya. Kita bisa melihat di neraca juga posisi atau posisi keuangan sudah otomatis. Tadi ada bank, kemudian modal awal PMS. Oke, maaf nih masih 2021 karena belum dirubah ya. Oke, kita rubah dulu caranya, teman-teman. Caranya kita klik referensi BUMDesa. Kemudian kita pilih di sini. Sekarang bulan September ya. Karena ini asumsinya tadi baru berdiri atau baru membuka unit usaha saat ini. Yang ini ya, simpan. Oke, keluar. Kita cek laporannya. Nah, ini sudah berubah ya, teman-teman. Oke, untuk laporan tahun lalunya tidak ada karena kita tidak mempunyai laporan tahun sebelumnya karena ini baru berdiri begitu ya, teman-teman. Oke, kita close dan lanjutkan pada transaksi berikutnya. Setelah BUMDes pusat atau BUMDes induk mendapatkan transfer modal dari Pemdes, misalkan tanggal 3-nya, masih bulan 9, eh, BUMDesa eh, memberikan modal tersebut ya yang 200 juta itu ke unit dagang senilai misalkan saja 130 juta ya. Ini baru keesokannya BUMDes pusat mengeluarkan dana sebesar 130 juta untuk modal awal di unit dagang sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat tentunya. Nah, bagaimana untuk pencatatannya? Klik transaksi, teman-teman ya. Itu bukan merupakan penjualan dan pendapatan, juga bukan beban, juga bukan penyertaan, utang juga bukan, perolehan aset bukan, minus bukan. Nah, di sini ada mutasi, ya, mutasi kas internal. Jadi pilihannya untuk mencatat eh, penarikan atau penyerahan modal dari BUMDes pusat ke unit itu dengan menggunakan menu mutasi kas. Oke, kemudian sebelum di entry kita jangan lupa selalu klik tambah dulu nomor bukti isi dengan keterangan eh, bukan penambahan ya, modal unit dagang aja lah keterangannya. Tanggalnya tadi tanggal 4 ya teman-teman. Unit asal, nah unit asal jangan sampai tertukar nih. Unit asal kan tadi dari pusat, rekening asalnya juga rekening pusat, dari Bank BJB pusat ya. Nah, tujuannya itu ke unit perdagangan umum. Rekening kas tujuannya di unit perdagangan umumnya ke kas tunai perdagangan umum atau ke mana. Nah, di sini karena eh, belum punya
rekening bank unitnya jadi langsung secara tunai. Oke, dengan nilai tadi 130 juta. Klik simpan. Nah, ini akan otomatis no, menjadi jurnal. Ya. Kita coba cek. Nah, ini. Oh, kas perdagangan umum di debit, Bank BJB di kredit yang pusat. Jadi mutasi kan, pemindah tanganan dari rekening bank bumdesnya ke kas perdagangan. Nah, berikutnya, oke, kita cek dulu di neraca ya bagaimana perubahannya. Nah, ini kan di Bank BJP Pusat tinggal 70 karena berpindah tangan menjadi ada di posisi kas unit perdagangan, modal masih tetap ya. Dan sekarang di persoalan yang ketiganya, misalkan pembayaran atas belanja barang ya. Rupa-rupa barang dagangan ya. Senilai RP misalkan 110 juta ya. Ini dalam tanggal yang sama ya. Kita sekaligus aja bikin soalnya. Kemudian misalkan eh, belanja laptop misalkan ya. Senilai 10 juta. Terus saja ya. Oke, nah bagaimana jurnalnya? Nah ini ya teman-teman. Soal yang ke nah ini ya. Nah ini pembayaran atas belanja barang dagang senilai 110 juta. Jadi yang melakukan pembayarannya itu ya unitnya ya begitu teman-teman. Oke, transaksi pembayaran atau pembelian itu ya. Nah, catatan buat teman-teman, saya dalam menggunakan aplikasi ini tidak akan menggunakan dalam pemberian barang dagangan itu di menu ini, pembelian dan beban. Jadi untuk menu transaksi pembelian dan beban khusus mencatat beban saja. Oke, harus dicatat. Nah, ininya kalau saya tidak akan menggunakan metode fisikal ya untuk mencatat pembelanjaan atas barang dagangan, tapi metode eh, perpetual ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak akan menggunakan metode fisik. Kalau di sini itu metode fisik. Jadi dianggapnya beban. Beban ya teman-teman kalau kita menggunakan menu ini. Karena tidak ada pilihan penambahan persediaan pada saat kita belanja barang itu. Tapi dianggap beban pembelian. Oke, kita catatnya melalui jurnal umum dan penyesuaian. Jurnal umum tadi metode pencatatannya dengan entry. Double entry ya, jadi barang atau persediaan barang dagangan di debit, kemudian uh, uang kas itu di kredit di unit usaha ya, di unit perdagangannya. Kalau di sini kita mencatatnya dua kali ya teman-teman, kita praktekkan, oke? Untuk tadi sekali lagi untuk belanja barang dagangan atau yang dijual kembali kita catatannya di jurnal umum karena tidak akan menggunakan metode fisikal, kita menggunakan metode perpetual untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, kita klik jurnal umum, klik tambah, nomor bukti tadi ganti sama keterangan pembelian ya, barang dagang. Tanggal 3 ya. Oke, tanggal 3. Ish, sorry.
Tanggal 3. Nah, ini unitnya, unit dagang yang belanja, keterangan, copy lagi aja nih dah. C, kalau dari sini bisa kita copy. Kemudian klik simpan. Nah, ini baru kita jurnal dengan 2 kali pencatatan. Klik dulu sampai biru kayak gini. Klik rincian nih di sini ya. Ada rincian. Kalau ini jurnalnya, nanti outputnya ya. Kita klik rincian. Nah, otomatis yang ini abaikan karena warnanya abu. Kita isi yang ini rincian data jurnal. Nomor urut 01 akun. Nah, ini jangan tertukar ya untuk akuntansinya teman-teman ya. Pembelian barang dagangan secara tunai, berarti tadi persediaan barang dagangannya menjadi ada senilai 110 ya, senilai 110, kredit 0 tentu saja, jangan catat di sini kreditnya ya, nanti malah jadi 0 hasilnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini di bawah teman-teman ada saldo debit 110, kredit kan 0, balan ada 110, jadi belum balan. Nah, untuk pembalannya, karena tadi berpasang-pasangan, kita langsung isi di sini. Yang 02-nya untuk jurnal ini, akunnya adalah akun kas, karena uang tadi kan sudah dikas nih, senilai 150 ya kalau nggak salah. Coba cek di soal. Oh iya, 130 kita belanjakan untuk ini 110 kan gitu. Oke, 110. Nah, di sini penyeimbangnya pun sama, 110. Langsung dibelanjakan ya. Klik simpan. Nah, ini baru berpasang-pasangan, sudah seimbang. Kita cek saja teman-teman ya. Kita close nih, keluar. Kita cek di laporan, di jurnal dulu. Nih, hasil jurnal barusan. Nah, ini. Oh, nah ini 110. Persediaan barang dagangan menjadi ada. Kas per unit perdagangan berkurang senilai 110. Kita cek di buku besar. Ini kalau manual kan kita buat seperti itu. Nah, ini. Untuk membacanya, untuk hasil output. Nah, ini tadi kenapa di kode rekening atau di nomor bukti saya pakai keterangan supaya muncul kayak gini. Kalau pakai kode bingung nanti keterangannya nggak ada. Mungkin ini salah programmer ya. Untuk keterangannya bagusnya dari keterangan bukan dari kode itu. Nah, ini ya. Pembelian barang dagangan 130. Jadi saldo di kas unit tinggal 10, di bank BJB 70. Nah, ini saldo di yang nanti muncul ke neraca ya. Coba kita lihat di laporan posisi keuangan. Nah, dari modal tadi ada di bank masih 70, di kas pedagang umum 20, kemudian ada persediaan barang dagangan 110. Nah, lanjut ya teman-teman, tadi ada pembelian laptop. Laptop ya, senilai 10 juta. Nah, laptop itu di mana kita mencatatnya? Di transaksi, bukan di saldo awal, bukan di penjualan, juga bukan di pembelian, bukan di penyertaan, bukan di utang pihak ketiga. Tapi di sini nih teman-teman, perolehan and pelepasan aset. Di sini untuk mencatat membeli aset dan juga penjualan aset. Kalau asetnya yang sudah nilai buku nol atau sudah rusak begitu ya teman-teman. Kita klik perolehan dan pelepasan aset. Nah, di sini kita mencatatnya hanya 1 kali juga karena sudah otomatis menjadi jurnal. Jangan lupa selalu klik tambah nomor bukti tadi pembelian lah. Laptop. Tanggal 3 ya, masih tanggal 3 kalau nggak salah. Unit ini, unit mana? Unit keperluannya untuk keperluan mana? Untuk keperluan di unit perdagangan umum, kemudian termasuk di klasifikasi apa untuk laptop? Di peralatan dan mesin, karena bukan tanah, bukan kelompok gedung atau bangunan, juga bukan kendaraan, adanya di sini peralatan dan mesin. Nilainya berapa tadi? 10 juta. Cara bayar tunai dari kas perdagangan umum.
Nah, ini perkiraan masa manfaat 4 tahun misalkan ya. Kemudian kita klik simpan. Otomatis kita cek di jurnal, ada peralatan mesin, pembelian peralatan mesin berupa, nah ini, laptop keterangannya. Seperti itu. Kalau lihat di buku besar juga teman-teman ini otomatis sudah jadi di buku besar peralatan dan mesin. Nah, ini buku besar peralatan dan mesin, ada laptop nilai 10 juta. Oke, otomatis di neraca pun akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini dari modal tadi ada di bank 10, di kas 10, 70, di kas 10 juta lagi, di persediaan barang dagangan 110, dan di peralatan dan mesin 10 juta. Itu teman-teman. Ini sudah jadi laporan. Oke, kita lanjut. Misalkan ada biaya operasional yang dikeluarkan ya, masih tanggal 3, misalkan dibayar beban transport ya, biaya transport Rp 100.000 misalkan. Bagaimana pencatatannya? Tadi sudah saya sampaikan, klik transaksi untuk mencatat biaya-biaya atau beban di sini. Transaksi, pembelian dan beban. Kita gunakan kalimat atau ininya yang terakhirnya aja ya, sama seperti halnya pendapatan. Oke, kalau ini dua-duanya bisa tadi. Kan ada penjualan, juga ada mungkin pendapatan dari sumber lain yang bukan dari penjualan. Pembelian ini kita buktikan kenapa saya untuk mencatat di luar biaya jangan di sini gitu ya di menu ini, karena menu pembelian di luar beban itu akan, nah, kita cek sekarang ya, klik tambah atau langsung transport tanggal 3 ya tadi itu, unit yang perdagangan umum, keterangan transport sajalah sama dengan itu. Kemudian klik simpan. Ini kurang panjang ya. Transport belanja. Klik simpan. Nah, gitu teman ya. Kita klik, jangan lupa 2 kali ini untuk mengentry nominalnya. Jurnalnya ya, jurnalnya. Otomatis ini akan berpasang-pasangan hasilnya begitu, walaupun entry 1 kali. Kalau di menu yang ini. Nomor urut 01. Nah, ini akunnya teman-teman. Misalkan kalau transaksi di pembelanjaan ini untuk belanja barang dagangan ya. Jadi tidak ada persediaan di sini, semuanya beban yang ada. Pilihannya otomatis rumusnya sudah seperti itu. Jadi supaya teman tidak pusing karena sudah familiarnya mungkin yang dipahaminya metode virtual bukan fisikal khusus untuk belanja barang dagangan. Nah, jadi hindari jangan di sini pencatatan, kecuali memang sudah paham nggak apa-apa, karena nanti di akhir ada penyesuaian. Tetap jurnal penyesuaian dipakai gitu. Jadi mending langsung di penyesuaian untuk khusus yang pembelanjaan. Pembelanjaan untuk barang dagangan atau yang dijual kembali atau yang dipakai bisnis lah, yang berputarnya. Nah, tadi biaya transport ya. Nah, ini kita klik transport, bisa klik 2 kali, bisa klik 1 kali, sudah biru begini klik pilih. Klik pilih. Pilih volume 1 kali. Kemudian tadi harga berapa? 300. Begitu teman-teman. Cara bayarnya dari kas unit perdagangan. Tadi kan masih ada ya 10 lagi. Dan kita klik simpan. Kemudian kita klik keluar. Keluar lagi. Cek jurnalnya yang barusan untuk beban ya. Beban ini akan otomatis tercatat. Yang 300. Nah, ini. Total transport
belanja. Biaya transport BBM-nya 300 dari cash unit 300. Itu sudah jadi nih. Kita klik langsung saja di posisi keuangan ya, atau buku besarnya untuk yang eh, beban. Nah, ini beban 300 ya. Kemudian kita cek di neraca. Nah, ini ya. Kenapa minus, negatif? Karena belum, ini masih menggunakan untuk operasional itu dari modal yang ada. Ya, jadi yang nilai tadi total aktiva 200, kemudian penyeimbangnya total modal itu 200 juta, sekarang tinggal 1.997.700 karena sudah kepakai untuk belanja, transport belanja. Kita cek di laporan laba rugi, kita pilih gabung saja ya, yang gabungannya. Nah ini langsung di beban usaha ya. Oke, kita lanjut. Kita contohkan di tanggal 6 misalkan ya, bulan 9 tahun 22. Nah ini ada penjualan misalkan. Rupa-rupa barang dagang senilai Rp 5 juta atau 10 juta lah. Yes, sorry. Ya, ini soal yang ke-6 ya. Biar nggak pusing ya. Bukan berarti nomor ini nomor urut gitu ya. Tanggal 7, penjualan rupa beberapa barang dagang senilai 10. Nanti ya teman-teman mau dicatatnya per barang, per apa itu terserah ya. Tapi disarankan sama saya untuk perdagangan yang besar itu sebaiknya pakai mesin kasir. Jadi tinggal kita bisa print out dari aplikasi kasir untuk entry di laporan ini. Untuk rekap penjualan. Nanti lampiran detail penjualannya ada di print out dari mesin kasir. Seperti itu teman-teman. Oke, transaksinya. Nah ini kita catat juga di jurnal umum ya. Kalau khusus untuk pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Karena kalau di menu ini tidak ada menu untuk mengurangi persediaannya, teman-teman. Di menu ini. Kalau di sini nanti ada. Jadi dua kali jurnal. Ada jurnal penjualan, setotal harga jual tadi, yaitu berarti kas pada eh, pendapatan penjualan. Kemudian jurnal yang berikutnya eh, HPP pada persediaan. Jadi harga pokok eh, mengurangi persediaan. Kita praktekkan. Ingat, jangan dicatat di sini untuk khusus penjualan barang dagangan. Karena di sini tidak ada tadi pilihan bagaimana untuk mengentry pengurangan persediaannya. Tetap di sini di penyesuaian. Oke, kita klik ya. Kemudian klik tambah dulu. Penjualan barang dagang. Tanggal 7 tadi ya. Melampaui mau nggak nih? Melampaui tanggal entry. Kita klik simpan. Mau tapi ya. Nah ini kita klik sampai biru kayak gini. Kemudian di entry rinciannya. Yang pertama tentu saja kas di unit oh, perdagangan bertambah senilai 10 juta ya. Ini kredit 0, kemudian klik simpan. Oh, nomor urut ya. Lupa. Klik simpan. Nah, ini sudah terentry di bawah. Ada saldo debit dan saldo kredit masih 0. Kita seimbangkan untuk kreditnya. Nomor urut 2.
Nah, ini merupakan hasil penjualan. Kita cari penjualannya. Nah, ini pendapatan penjualan barang dagangan di kredit. Kita klik simpan. Nah, sudah balan dan kita cek. Kita lihat di jurnal umum. Saya berulang supaya teman-teman paham ya. Bagi yang baru saja mempelajari ini. Kas unit perdagangan bertambah senilai 10 dan kas ini bertambah senilai 10 itu dari hasil pendapatan penjualan barang dagangan. Nah, dari hasil pendapatan penjualan barang dagangan ini, kalau kita cek di laba rugi kalau sampai jurnal itu, nah ini seolah-olah kita itu sudah untung atau laba senilai 9.700.000 karena tadi mengganti dari biaya transport ya. Tadi kan minus nih. Nah, yang nilai 10 juta ini dari hasil penjualan barang dagangan ini kan di dalamnya masih ada harga pokoknya atau modalnya. Berapa dari harga 10 juta yang eh, didapat dari hasil penjualan tadi, harga pokoknya itu berapa? Misalkan kita punya keuntungan 10%. Berarti ada 1 juta. Berarti harga pokoknya 9 juta kayak gitu teman-teman ya. Contoh, kita misalkan tadi dari harga itu kita hanya dapat eh, untung atau kelebihan dari 10 juta yang didapat ini yang hasil dari marginnya atau labanya atau selisihnya itu hanya 1 juta. Berarti 99 9 apa namanya? Ya 9 juta itu merupakan eh, harga pokoknya. Oke, kita jurnal ya. Kita catat dalam menu transaksi jurnal umum dan penyesuaian ya. Jangan lupa klik tambah. Jadi khusus untuk penjualan perdagangan itu ada 2 kali jurnal, berarti ada 4 kali pencatatan nilai angka karena berpasangan ya. Nomor buktinya diganti menjadi keterangan HPP sajalah atau harga pokok. Harga pokok. Karena terlalu pendek juga nggak mau, terlalu panjang ini nggak mau ya. Khusus untuk nomor bukti. Masih tanggal 7, unitnya perdagangan umum, HPP saja. Kita simpan. Kita klik HPP, kemudian rinciannya. Nah, nomor urutnya 01 khusus untuk yang HPP. Nah, untuk HPP kita cari HPP di debit ya. Nah, ini HPP barang dagangan di debit senilai 9 juta. Kita contohkan saja ya. Kemudian kita simpan. Nah, untuk penyeimbangnya karena berpasangan tadi, nah ini kan persediaan yang dikeluarkan berkurang. Persediaan barang dagangnya kan senilai 9 juta nih. Jadi dari uang yang didapat 10 juta itu di dalamnya ada harga pokok senilai 9 juta. Kita klik simpan. Oke, kita lihat nih di laba rugi ya. Nah, ini teman-teman. Cuman di sini nggak ada hasil output. Misalkan enaknya kan sebelum beban ini ada HPP, eh, hasil penjualan barang dagangan itu dikurangi HPP, nilainya 9 juta, ya 9 juta, 9 juta. Jadi tinggal 1 juta itu laba kotor dikurangi 300. 1 juta laba kotor dikurangi 300 beban yang tadi menjadi tinggal 700. Ini tidak terlihat susunan kayak gitunya. Jadi seolah-olah APP itu biaya gitu ya. Padahal mah memang mengurangi pendapatan dari hasil penjualan karena untuk harga pokoknya dipisahkan supaya tidak terpakai menjadi operasional. Diusahakan untuk operasional ya dari hasil usaha. Gitu ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut ke contoh apa ya? Yang belum nih untuk pencatatan. Oke, kalau misalkan pendapatan di luar dari hasil
Oh, tadi lupa, transaksi ini belum ya? Laptop, udah belum ya? Udah ya, udah. Transport sudah, oke. Lupa saya. Nah, sekarang misalkan ada pendapatan hasil karena pendagangan umumnya, jasa, sewa, misalkan menyewakan cator ya misalnya, Arko atau apa gitu ya, jasa sewa. Atau menyewakan tadi karena punya laptop, ya laptop disewakan misalkan. Pendapatan jasa sewa laptop. Misal saja ya, karena yang misal ini tanggal 8 misalkan ya. Misalkan ada yang meminjam, dia itu memberikan balas jasa senilai misalkan ya, 300.000. Misalkan ini ya. Oke, kita catatnya bagaimana di mana? Nah, ini pendapatan ini seperti yang saya tadi disampaikan di awal, itu kan bukan hasil menjual barang dagangan. Tidak dicatat di jurnal umum karena ini khusus untuk penjualan barang dagangan. Tapi di sini menu yang ini penjualan dan pendapatan. Penjualannya jangan dipakai tapi pendapatannya aja gitu ya. Yang ini nih. Kita klik pendapatan tambah. Nah, ini misalkan jasa sewa laptop. Tanggal tadi itu berapa ya lupa. 8. Tanggal 8 itu umum. Nah, ini sama lah. Kontrol C dan kontrol V. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini otomatis sudah enak ya. Karena sudah tahu saya tidak akan mengulang untuk membuka buku besar dan jurnal. Kita langsung ke neraca gabung aja. Nah, ini teman-teman. Otomatis ya. Oh, oke. Ini belum muncul, kawan. Karena nilainya belum di entry, saya lupa ya. Oke. Lupa, maaf. Oke, kita klik 2 kali nih, teman-teman. Nilainya kan belum. Ini dua digit saja. Kita entry akunnya, kita pilih. Nah, ini udah otomatis pilihannya sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam referensi. Tadi, contohnya ini hanya pendapatan jasa SP, jadi tidak ada, belum tersedia untuk jasa penyewaan peralatan. Sambil mengingat, kalau belum ada, kita bikin dulu di menu referensi kode rekening, ya. Kemudian kita pilih di kode akunnya pendapatan, kode kelompoknya kelompok pendapatan usaha, kode jenisnya jenis, oke, penyewaan renting ya, walaupun nanti bersatu dengan perdagangan umum. 01 untuk memilahkan saja ini ya. Kemudian objeknya eh, jasa sewa peralatan dan mesin misalkan ini disewakan, kalau ada yang menyewa, kalau enggak ya dipakai gitu ya. Kalau untuk khusus laptop atau nanti kita kan bisa beli lagi misalkan cator atau yang motor roda 3 untuk disewakan. Seperti itu, teman-teman. Kita klik simpan. Oke, kita keluar dan kita lanjutkan di menu yang tadi. Nah, ini untuk jurnalnya kita pilih yang barusan kita buat. Nah, ini sudah ada. Kalau mau disatuin sama produksi dagang nggak apa-apa, tapi kita pilah saja ya. 1 kali misalkan, atau 1 hari. Nilainya berapa tadi ya? 300.000. Sehari semalam misal ini ya. Di perdagangan umum. Karena misalkan untuk khusus penyewaan yang lain terpisahnya dengan apa gitu ya. Ini mah disatuin misalkan untuk khusus penyewaan atau renting dari jenis laptop itu di sini. Oke, kita simpan. Ini selesai.
Sekarang kita bisa melihat di pendapatan, kemudian di laba. Di hasil usaha, kalau kita mau lihat per unit seperti ini. Nah, namun untuk di per unit juga kita dalam melihat ini hasilnya itu tidak ada sub menu untuk dari masing-masing. Nah, kayak gini kan produksi dagang. Ini pendapatan 10. Tidak terpisah dengan ini kan berpisah nih, tidak ada subjumlah begitu maksudnya. Subjumlahnya ini jumlahnya ini tapi tidak ada misalkan ini kalau 2 unit. Kebetulan ini 1 unit jadi masih oke lah dimengerti seperti ini. Nah, pendapatan kembali menjadi 1 juta karena ada pendapatan dari hasil sewa. Yang penting yang teman-teman catat itu alur dan pemilahan bagaimana mencatat pendapatan hasil jasa. Kalau hasil jasa di sini, jasa apapun di penjualan dan pendapatan, tapi khusus untuk mencatat pendapatan atau penerimaan uang hasil penjualan barang dagangan itu di jurnal mutasi, jurnal umum dan penyesuaian ya. Demikian pula untuk pembelian barang dagangan itu di menunya menu jurnal umum penyesuaian. Khusus menu untuk beban di sini. Biaya di sini, pendapatan jasa di sini, kemudian pendapatan modal, utang pihak ketiga kalau ada, pemberian penerimaan pinjaman SP ini nanti ya berikutnya. Oke, nah itu teman-teman ya. Teman-teman ya, laporan sudah lengkap, jadi neraca ada, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan buku besar. Pendukungnya ini ada. Tinggal mungkin teman-teman tetap untuk bukti-bukti transaksi manual, kemudian juga caleg itu terpisah. Mungkin akan terlihat nanti di praktek berikutnya ya, di video berikutnya teman-teman. Oke, itu saja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di komentar. Nah, ini mudah-mudahan bisa terjawab apa yang ditanyakan oleh siapa ya. Udah lama sih, karena saya sudah lama eh, nggak buat video ya atau konten udah lama sekali. Mungkin nanti juga saya selain membuat laporan terkait dengan BUMDes juga akan memvideokan bagaimana kita berjualan ya berusaha itu melalui marketplace, kemudian juga berjualan kalau tidak punya produk kita bisa ikut Shopee ya di Shopee Affiliate ya. Akan mencoba share pengalaman sambil belajar saya sambil mempraktekkan dan juga membagikan apa yang saya praktekkan untuk di Shopee. Oke, itu saja dulu teman-teman. Coba lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.